Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam sekaligus penghafal Quran dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Sebenarnya Anies Baswedan itu seharusnya jadi presiden kemarin tuh, tapi mahkota presiden tuh diambil oleh lawan politiknya. Dan yang sekarang jadi presiden itu diambil mahkota presidennya itu tahun 2019 ya, oleh lawan politiknya. Ya, presiden sekarang itu bukan mengambil mahkota dari orang yang pernah mengambilnya tahun 2019, tapi dia mengambil mahkota Anies Baswedan. Itu ada pengamat yang ngomong gitu tuh di podcast mana itu. Nah, jadi memang terjadi anomali ya, pergeseran nilai-nilai. Mungkin karena 10 tahun itu kita hidup ya, menghirup udara kebohongan yang dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin kita ya, pada berbagai level, dan level paling atas itu memperlihatkan kebohongan yang hampir sempurna dan terus menerus, dan kita rakyat dipaksa, dikondisikan ya untuk hidup menghirup udara kemunafikan dan kebohongan. Maka untuk menumbuhkan atau menghembuskan kembali kejujuran, kebenaran dan keadilan itu tampaknya perkara yang tidak mudah, tapi harus terus diusahakan untuk dihidup-hidupkan. Karena menurut Rasulullah pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah ialah pekerjaan yang dikerjakan adwamuha, terus menerus, wa in qalla. Meskipun amal pekerjaan yang dikerjakan istimroriyah itu, continuing itu, terus menerus itu hanya kecil saja, tapi terus menerus adwamuha, tidak berhenti, itulah satu amal yang paling dicintai oleh Allah, yaitu amal soleh atau aktivitas atau pekerjaan yang dikerjakan terus menerus tidak henti, meskipun pekerjaan itu kecil saja. Dan pekerjaan yang paling dicintai Allah seperti itu akan mengubah keadaan dengan izin Allah, meskipun tampaknya langit makin mendung. Bagaimana menurut Anda ya, situasi politik Indonesia yang gelap seperti sekarang? Karena nilai-nilai dicampakkan. Ada yang pernah mengatakan mencampakkan, mempersetankan etik, ndasmu etik katanya. Ada juga yang mengatakan adili penjahat, tapi kawannya mengatakan hidup penjahat. Itulah nilai-nilai yang terbalik-balik di era sekarang. Bagaimana menurut Anda? Apakah saya harus terus sebagai tukang bubur ayam, atau sekarang merintis mau jualan mie ayam tanpa tulang? Itu harus terus menyuarakan, membahas Anies Baswedan yang berusaha menegakkan nilai-nilai keadilan, kejujuran di tengah-tengah situasi perpolitikan kita? Ataukah saya harus berdiam diri dan hanya jualan ojo lali bubur ayam saja? Bagaimana menurut Anda? Silakan komentar. Tetapi tampaknya kolom komentar akan saya nonaktifkan sampai yang nonton itu 1000 baru saya aktifkan. Jadi untuk sekarang bersabar saja ya, Anda tidak bisa berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.